kata Sayyidina Ali, kalau memandang cucunya Rasulullah jangan dari jelek dan gantengnya, ini ada darahnya Rasulullah. Ternyata Allah men-setting, ada cerita Sayyidina Husain dijelek-jelekkan, disetting karena sejarah akan berulang di anak cucunya yang ada di Lampung, di Blesa-Blesa. Cumurnya pesek goet, uangnya bidumur langka gagah-gagah, cilik-cilik ngaku butuh Kanjeng Nabi langkah sing ngandel wong Lampung. Akhirnya ikutin madzhab Ba'alwi kabeh wis butuh Kanjeng Nabi romo berbicara susah urusan cumur. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, berdasarkan data-data dulu, berdasarkan data-data yang ada sudah selesai, sudah sudah terbukti bahwasannya Ba'alwi dan Habaib itu memang bukan cucunya Rasulullah. Jumpa kembali sahabat dengan channel Bagus Lukman Har, tayangan adanya tanpa rekayasa. Menyambut kehadiran Syarif Muhammad Abbas bin Yakhshi bin Kiai Haji Fuad Hashim, atau biasa kita memanggilnya Syed Abbas atau Gus Abbas atau Syarif Abbas. Beliau adalah pimpinan perjuangan Wali Songo Indonesia yang baru saja dideklarasikan, sekaligus juga beliau merupakan Panglima Laskar Sabilillah. Beliau hadir di kediaman kami. Semoga ini semua membawa berkah dan manfaat bagi segenap keluarga kita semua, segenap santriwan santriwati serta keluarga besar Nahdlatul Ulama. Beliau melakukan safari dakwah di Lampung di beberapa tempat. Semoga ini semua menghadirkan berkah bagi kita semua. Selamat menyimak nasihat beliau. Itulah di antara kehebatan kiai-kiai Nusantara. Jadi kiai-kiai Nusantara itu lebih hebat daripada kiai-kiainya Habaib, lebih hebat daripada kiai-kiainya Ba'alwi. Ya, cuma bedanya cucu-cucunya Rasulullah yang ada di Indonesia ini hidungnya udah pesek-pesek. Maka dari itu orang Lampungnya nggak ada yang percaya. Mukobalahnya bagaimana? Rasulullah orang Arab, masa cucunya pesek-pesek kayak gini, nggak percaya. Akhirnya kalian lebih percaya kepada Ba'alwi yang hidungnya panjang-panjang. Jadi masalahnya bukan masalah wirid, bukan masalah zikir, bukan masalah ilmu. Apa persoalan hidung, masalah cumur ya angel gimana tuh? Sangat tuh kepri pedongnya kan cumur pleset. Melawan cumur bangir ya beli menang-menang. Nah, tapi saya minta kepada kalian bahwasanya janganlah jadi patokan bahwasanya cumur pesek itu kemudian beli pantas dari putu Kanjeng Nabi. Saya sudah sering mengatakan Sayyidina Husain pernah dijelek-jelek sama orang. Kamu tuh jelek, lebih gantengan ini. Sebetulnya yang pantas dari cucunya Rasulullah ini bukan kamu Husain, kamu jelek. Sayyidina Ali-nya marah, sakit hati. Kata Sayyidina Ali, kalau memandang cucunya Rasulullah jangan dari jelek dan gantengnya, ini ada darahnya Rasulullah. Ternyata Allah men-setting, ada cerita Sayyidina Husain dijelek-jelekkan, disetting karena sejarah akan berulang di anak cucunya yang ada di Lampung, di Blesa-Blesa. Cumurnya pesek goet, uangnya bidumur langka gagah-gagah, cilik-cilik ngaku butuh Kanjeng Nabi langkah sing ngandel wong Lampung. Akhirnya ikutin madzhab Ba'alwi kabeh wis butuh Kanjeng Nabi romo berbicara susah urusan cumur. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, berdasarkan data-data dulu, berdasarkan data-data yang ada sudah selesai, sudah sudah terbukti bahwasannya Ba'alwi dan Habaib itu memang bukan cucunya Rasulullah. Itu yang membatalkan bukan masalah Ki Imaduddin, jadi bukan Ki Iman saja. Dari dulu itu Imam Fakhruddin Ar-Razi dan para ulama termasuk Syarif Abdul Rahid Rafiq abad ke-13 itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid dan Syarif. Kalau memakai Sayyid dan Syarif maka ditangkap oleh Syarif Abdul Rafiq, karena kata Syarif Abdul Rafiq, Ba'alwi itu nasabnya nasab dusta, nasab pembohong, cangkokan, tidak terbukti sebagai cucunya Rasulullah. Maka sekarang Habaib kadang-kadang aneh juga, ganti namanya jadi Sayyid kan. Waduh, ini ganti Sayyid, Habib yang ngumpet semua ini jadi Sayyid Syarif KB. Kalau semua udah, kalau Sayyid harus dibuktikan mana Sayyidnya, mana nasabnya. Kalau semua tidak membuktikan, tidak bisa membuktikan, tanggung jawab sendiri di depan Allah, depan Rasulullah.
manintasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'unun indallah. Barang siapa yang menisbatkan diri bukan pada bapaknya, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngaku-ngaku, sedangkan di data-data yang dibaca oleh para ulama dan kiai yang didata, yang dibaca itu kitab nasab dan kitab sejarah, bukan 1-2 kitab, tapi sekarang sudah 280 judul kitab lebih. Itu nggak ada yang nyambung, nggak ada sejarahnya. Jadi kemungkinan itu cangkokan. Bahkan diantaranya adalah yang telah dikumpulkan oleh Kiai Imaduddin. Saya pernah ngobrol dengan beliau. Beliau mengatakan ada beberapa data bahwasannya Ubaidillah bin Alwi bin Ubaidillah ini diperkirakan fiktif. Jadi fiktif karena memang Ubaidillah ini tidak pernah disebut sebagai anaknya Said Ahmad. Kalau ada orang di Lampung namanya Tarjo, sampean siapa? Saya asalnya dari Buntet, anaknya Aba Fuad. Kira-kira sampean yang sampean telusuri mana? Buntet ya kan? Aba Fuad dari mana? Dari Buntet. Berarti tangledet yang bun. Takon ning anaknya, takon ning putuwe. Iya beli ari Aba Fuad ku duwe anak Tarjo. Jare wong Buntet, jare anak yang ngomong bahwasanya Aba Fuad lilok duwe anak sing arane Tarjo. Berarti yang dipegang mana? Buntet apa yang ada di Lampung Tarjo? Ya di Buntet. Lah itu sudah melakukan itu, bahwasanya Imam Al-Ubaidili adalah orang yang paling dekat dengan Said Ahmad Al-Muhajir abad ke-4 Hijriah, bahkan sangat dekat dengan putranya yaitu Sayyid Muhammad bin Ahmad. Said itu mengatakan, kata Imam Al-Ubaidili, orang terdekatnya Said Ahmad, bahwasanya Said Ahmad memiliki putra hanya 3. 1 Muhammad, nomor 2 Ali, nomor 3 Husain. Jadi tidak ada, Ubaidillah tidak menyebutkan. Kalau orang mengatakannya kalau tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Bukan masalah tidak disebut, memang nggak ada, mau disebutnya gimana. Ada lagi yang mengatakan tidak ada seorang ulama pun yang menolak Ubaidillah sebagai putranya Said Ahmad. Ya tidak ada yang menolak, jelunturungnya nggak ada. Dari dulu nggak ada, kecuali kalau polemik itu ada dari dulu. Abad ke-4 seumpama ada orang Ubaidillah putranya Said Ahmad, ulama-ulama sudah mempersoalkan khilaf, ya kan? Ya, abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 khilaf antar ulama seumpama karena Ubaidillahnya disebut oleh Imam Al-Ubaidili atau ulama-ulama dulu, baru kita mengatakan bahwasanya tidak disebut bukan berarti tidak ada. Tapi permasalahannya Ubaidillah ini zamannya Imam Ahmad nggak disebut. Abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, hampir 600 tahun tidak pernah nama Ubaidillah munculnya, cuma di Yaman, Hadramaut, yang memunculkan di antara Habib Ali As-Sakran mengatakan bahwa Said Ahmad punya anak Ubaidillah, dan itu tidak dimufakati oleh ulama-ulama yang ada di dunia internasional, ya kan? Tidak ada. Jadi ulama semua menolak karena ini orang baru. 1, nomor 2, tidak ada sejarah Said Ahmad ke Hadramaut, nggak ada.